Fi sunani shalah, ini menyatakan tentang sunat-sunat kita dalam melaksanakan salat. Wahia katsiratun, banyak sekali sunah-sunah dalam salat itu. Wa minha annahu yasunnu talaffuz bin niyat. Sunat kita melafazkan lafaz niat. Jadi sebelum kita takbiratul ihram, sunat kita melafazkan lafaz niat. Usalli fardhan maghribi salasar raka'ataini mustaqbalal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Sunat itu diucapkan. Usalli fardal isya arba raka'atin imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Usalli sunnata qabliyah maghrib. Usalli qabliyatal maghrib. Usalli. Untuk apa? Liyusa'idal lisanu al-qalba. Untuk membantu lisan dan membantu niat di dalam hati. Wa khurujan min khilaf min aujabi dzalika kun fi kulli ibadatin tajibu laha niyat. Niat tetap wajib. Niat tetap wajib. Tetapi melafazkannya, kurangi lagi pada melafazkannya hukumnya sunat, tetapi di dalam niat itu wajib. Wastishabuha dzukuran dzikran bi ayyastahdara bi qalbihi ila fil, kita ini ingin salat maghrib, jadi dilafazkan dahulu. Kalau lafaznya berbeda dengan niatnya, maka yang sahnya itu mengikut pada niat. Misalnya kita salat isya, niatnya usolli fardal maghribi salasar raka'atin mustaqbalil qiblah lillahi ta'ala, Allahu akbar. Tetapi di dalam hati sahaja aku salat isya, lafaznya keliru, tetap sah. Karena yang dituntut, yang wajib itu adalah di dalam hati. Nah, misalnya kita berimaman, ujar imam usolli faradal subhi, padahal sembahyang maghrib, Allahu akbar. Nah, dengaran tadi imam tadi menyebutkan lafaz subuh, sedangkan ini salatnya maghrib. Ikut saja kita, ikut. Tapi begitu kita tanya si imam ini, niatnya maghrib, sah. Tapi kalau niatnya subuh, ada sah. Nah, maka boleh kita menegur. Tapi menegurnya itu ada usolli fardal subuh maghrib ya kita. Usolli fardal subuh maghrib. Nah, berarti udah kadang mau dikarasi lagi. Nah, kalau dia bisa ditegur, kita tegur. Nah, nanti ada bab cara kita mau menegur imam. Laki-laki menegur dengan mengucap subhanallah. Nah, subhanallah. Waktu kita mengucap subhanallah, nih, ujar guru sekumpul, waktu masih belajar tentang kitab ini. Apabila diniatkan tasbih, kita nih niatnya bertasbih, maka ada sah dan batal salat kita. Tapi kalau kita niatnya kita menegur, niatnya tuh kita niatnya itu tidak niat bertasbih. Tidak niat bertasbih. Bukan niat menegur. Walaupun tujuannya menegur, tapi jangan diniatkan menegur. Nah, perlu ilmu. Nah, kalau sudah tujuannya menegur, niatnya memang menegur, itu bisa rusak. Jadi kayak apa caranya? Begitu. Kalau imamnya ternyata tetap saja, nah, berarti sebelum dia salam ingatkan lagi subhanallah, artinya sujud sahwi. Nah, subhanallah, kada paham je imam. Subhanallah, kada paham je. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, kada perlu sampai berkekerasan dengan imam. Jadi kita menegur itu niatkan tasbih, subhanallah. Nah, imam yang paham, dia akan berhenti atau mengingat apa kesalahannya, apa ketinggalannya. Tapi kalau imamnya gak ada paham, terus saja. Atau imamnya pengarasan. Kalau imamnya paham, makanya kita jadi imam ilmunya. Apa dan kapan ditegur oleh jamaah? Itu laki-laki. Kalau perempuan mau menegur subhanallah, batal salatnya. Bagaimana menegur? Dengan telapak tangan. Nah, begitu aja. Kada boleh subhanallah. Kalau di sana ada makmumnya laki-laki, perempuan tidak perlu menegur. Cukup laki-laki. Tapi kalau imamnya perempuan,
makmumnya perempuan, nah maka menegurnya bukan dengan subhanallah, tapi dengan tepukan. Nah, ini. Kada boleh subhanallah, coba ini. Kada mendengar juga rafa'il yadain. Mengangkat tangan itu sunat. Wa rafa'il yadain. Wa inna dhajja'a, walaupun dia itu dalam keadaan berbaring. Kalau orang ini sakit berbaring tidurnya, tetap sunnah mengangkat tangan. Allah. Tidak hamzah takbiratul ihram. Masuknya niat itu adalah ketika kita melafazkan huruf alif pada Allah. Begitu. Allah. Sahaja aku. Caranya itu nanti ada yang agak ke atas, ada juga yang terbuka, lurus ke atas. Dan makruh ditutup kalau kadida uzur. Jadi kada makruh bah sarung tangan. Kalau pang dingin sarung tangan, makruh aja. Nah, tapi makruhnya ini dalam makruh dalam takbiratul ihram. Dan menjadikan tidak sah nanti kalau dalam hal memutajih hadapan kiblat. Liyaqa'il istiqbal bi butuniha. Nah, yang menghadapkan ini. Telapak tangan ini yang harus dihadapkan. Nah, ini untuk perempuan lain lagi nanti. Perempuan seperti ini. Wa mufarrijatal asba', dan dia melapang-lapangkan jari jemari, dibuka. Wa tafrijan wasatan liyakuna li kulli 'abdin istiqbal bil ibadah. Wala antara kuping kita. Kalau perempuan seperti ini, kalau laki-laki seperti ini, disejajarkan. Nah, kada perlu pang diukur. Nah, diukur-ukur kada perlu. Nah, disampaikan sampai kuping. Nah, jangan Allahu Akbar. Kada sampai Allahu Akbar, kada sampai. Atau lewat Allah. Nah, lewat. Lewat ini. Apalagi laki datang lambat, Allah ya. Sehingga wallahu an bi an riwayat mukhtalifah dzalik wa yanha fi raf'il yad wa yanha raf'il yadin ma akhir takbir. Nah, ini adalah riwayat daripada Imam Syafi'i yang mengumpulkan dari banyak riwayat. Wal afdal qara'ihu qa'imun wa ibtida takbiri fa idza hadza min kibih. Nah, jadi Allahu Akbar perempuan, Allahu Akbar. Kada boleh terbuka kalau bagi perempuan. Al-i'tidal ay yakuna raf'i ma ibtida raf'i ra'si wa istamir ila niha inda al-qiyam min at-tahshud al-awwal. Wa yasunnu wa yasinnu lil musalli nazara mawdi'i sujudihi. Sunat orang salat itu pandangannya ke atas sajadah. Allahu Akbar. Nah, mata ke sajadah. 3 kiblatnya orang salat. Mata ke sajadah, ya. hati coblos saya tulisan wa yasunu lil a'ma wa min zulmatin an takuna halahu halatan nazar li mahalli sujudihi illa langsung berhadapan dengan Ka'bah. Sunat melihat Ka'bah. Nah, di sini orang banyak kada tahu ilmunya. Di kampung kada melihati dengan Ka'bah, melihati dengan gambar sajadah. Begitu umrah di hadapan Ka'bah tatap gambar sajadah ini. Padahal ini Ka'bahnya. Ya kan? Kalau kita di kampung melihat sajadah yang dilihati gambar Ka'bah. Begitu sudah Ka'bah ke Baitullah. Ini Ka'bah Baitullahnya di hadapan. Masih aja kita kusuk. Berarti kada berilmu. Ilmu yang yang disunatkan itu adalah pandangan itu fayanzuruhu ilal Ka'bah. Nah, kalau kita di hadapan Ka'bahnya, walaupun katakanlah kita di tempat yang jauh dari Ka'bah, terlindung, yang tapi kita tidak melihat Ka'bahnya, melihat kepada sajadah. Tapi kalau kita melihat kepada Ka'bahnya, maka sunatnya hukumnya melihat kepada Ka'bahnya. Maka kalau kita sudah di Mekah itu usahakan sholat kita langsung melihat Ka'bah. Manusia ingin sholatnya langsung melihat Ka'bah, kita yang diberikan kesempatan melihat Ka'bah, kenapa kita tidak melihat kepada Ka'bah? Meletakkan tangan.
tahta sadrihi wa fawqa surratihi litibaq. Mengangkat tangan lalu meletakkan tangan. Meletakkan ini tahta sadrihi, di bawah di bawah jantung, di bawah dada. Ini jantung kita nih. Ini dada kita. Di bawah ini. Di atas pusat. Jangan di pusat. Atau di bawah lagi. Atau kita meletakkannya di dada. Kayak pakai ini. Kedinginan. Nah, jadi caranya, sunnahnya adalah meletakkannya di bawah dada, di atas pusat. Dikira-kira, kalau pun Allah, mana pusat? Dikira-kira aja. Memegang yang kiri. Di mana meletakkannya? Meletakkannya itu dan mengikatnya itu di persendian. Nah, jadi ijazah dari Abu Guru Sekumpul, tangan kelingking ini mengunci dengan jempol. Nah, lalu apa maknanya? Ini ada maknanya. Nah, supaya kita ingat dengan Allah, alif lam lam. Nah, kada kayak ini, kada. Kebanyakan kita kayak ini. Nah, apalagi kayak ini. Ada. Kayak ini, kada. Nah, dan jangan terbalik. Allah. Terbalik. Jangan. Allah. Nah, berputar jangan. Allahu Akbar. Nah, tak kunci dah. Jangan kayak ini. Jangan. Nah, ini kita mengikut pada Imam Syafi'i. Allahu Akbar. Nah. Kosoknya sahaja. Salat fardu itu udah kosot hanya ta'arud. Fardu kah sunnatkah? Kemudian ta'yin yang ditentukan sahaja aku salat fardu maghrib hu akbar. Masuk. Kalau mengikut imam itu boleh setelah bar. Allahu akbar. Aku menjadi imam, boleh disusul. Aku menjadi makmum, boleh disusul. Lillahi ta'ala, boleh disusul. Nah, yang masuk tadi qasad ta'arud ta'yin tadi sahaja aku salat fardu maghrib. Nah, lillahi ta'ala boleh. Allahu akbar itu sahaja aku fardu maghrib sudah masuk. Nah, terkecuali salat Jumat. Salat Jumat wajib kita meletakkan mengikut imam. Salat Jumat misalnya usolli fardul Jum'ati raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku salat fardu Jumat mengikut imam. Karena Allah itu wajib. Mengikut imamnya wajib disertakan di dalam niat. Kenapa jadi wajib? Sebab tidak sah salat Jumat sendirian.